Banyak yang bilang ke saya kalau suara saya itu bagus. Mahasiswa juga betah dengerin kuliah saya, meski terkadang saya bertele-tele. Dan kuliah kita hari ini akan membahas tentang cara berbicara yang baik dan benar, sehingga orang mau dan betah mendengarkan kita. Suara manusia itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah instrumen. Kalau kita memainkan instrumen itu dengan baik dan benar, orang akan betah dengerin kita. Dan bahkan kalau udah jago, kita bisa mengendalikan emosi dan perasaan seseorang hanya dengan suara kita. Tapi meski begitu, pasti banyak sekali di antara kita yang ketika kita berbicara itu nggak ada yang dengerin. Dan kenapa bisa begitu? Kita bahas dulu kebiasaan atau habit yang harus kita hindari sebelum kita bisa jadi seorang speaker yang baik. Kebiasaan pertama yang perlu kita hindari adalah bergosip, alias ngomongin jelek tentang orang lain di belakangnya. Yang kedua, ngejudge. Kalian pasti pernah kan ngobrol sama orang yang suka ngejudge, dan itu nyebelin. Jadi kalau kalian suka ngejudge, kurang-kurangin dulu. Yang ketiga, jadi orang yang negatif. Sama kayak ngejudge tadi. Dengerin orang yang negatif itu sangat-sangat nyebelin dan bikin gak betah. Yang keempat, sering komplain. Yang kelima, banyak alasan. Yang keenam, suka melebih-lebihkan. Dan yang terakhir, orang yang selalu beropini tentang kita, tapi dia tidak bisa membedakan opini dengan fakta. Alias, selalu ngerasa paling benar. Oke, itu tadi hal yang harus kita hindari sebelum kita belajar tentang cara berbicara yang baik dan benar. Lalu ada 4 hal yang harus kalian perhatikan untuk menjadi pembicara yang baik, sehingga orang-orang itu antusias banget dengerin kamu. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur, jelas, dan to the point. Yang kedua ada authenticity, yaitu keaslian, jadilah dirimu sendiri. Nggak perlu tiru-tiru cara saya ngomong atau cara Deddy Corbuzier ngomong. Yang ketiga adalah integritas. Apa yang kamu katakan, itu juga yang kamu lakukan. Kalau kata orang Jawa, jangan jadi orang yang jarkoni, iso ngujar tapi ra iso ngelakoni, alias bisa berkata tapi tidak bisa melakukan. Dan yang keempat adalah menjaga perasaan lawan kita. Mungkin agak kontradiksi ya sama kejujuran tadi, tapi memang betul, terkadang orang-orang itu nggak suka dengar kejujuran. Bayangin aja, saya ngobrol sama kamu, terus saya ngomong terlalu jujur. Gila, kamu ini kok dungu sekali. Oke, jadi jaga perasaan lawan bicara kecuali kita Rocky Gerung. Apa yang kita bicarakan itu emang penting, tapi cara kita berbicara itu juga penting. Sebagai contoh, diam adalah jawaban paling kuat untuk pertanyaan yang tak terucapkan. Sama, diam adalah jawaban paling kuat untuk pertanyaan yang tak terucapkan. Kan beda efeknya. Dan buat cara berbicara yang deep gitu, kalian emang perlu latihan. Jadi kalian bisa cari video lain tentang latihan suara. Karena kalau saya ngajarin tentang ini, susah. Kecuali saya face reveal, karena untuk ngajarin itu menyangkut pernafasan dan postur juga. Terus kenapa menguasai suara deep dan dalam itu penting? Karena menurut data, orang-orang itu lebih condong untuk memilih caleg, capres, ya memilih politikus yang memiliki suara rendah. Karena memiliki suara yang rendah dan dalam itu menandakan atau menunjukkan power dan kekuasaan. Terus selanjutnya itu ada rasa atau vibrasi dari suara kalian. Menurut penelitian, suara yang rich, smooth, dan warm itu lebih disukai orang-orang. Dan ini pun harus dilatih ya. Kalian bisa nyari video dan belajar atau ikut les suara. Terus, jangan juga gunakan nada yang terlalu monoton. Diam adalah jawaban paling kuat untuk pertanyaan yang tak terucapkan. Itu kan monoton banget, dan jadinya kita malas dengerin. Apalagi orang yang setiap dia selesai ngomong, itu nadanya kayak seakan bertanya. Selalu diakhiri dengan nada yang bertanya. Jadi pendengar bingung, dia ini tanya atau menjelaskan. Terus juga ada kecepatan dalam berbicara. Diam adalah jawaban paling kuat untuk pertanyaan yang tak terucapkan. Kalau dibandingin dengan diam adalah jawaban paling kuat untuk pertanyaan yang tak terucapkan, kan feel-nya beda banget. Selanjutnya adalah diam. Jadi,
Kalau ada orang lagi ngomong, kalian tuh nggak harus selalu jawab dengan oh, terus diam, itu powerful. Kerasa kan perbedaannya? Terus ada tinggi rendah suaramu. HP-ku kamu taruh mana? HP-ku kamu taruh mana? Nah, bedakan perasaannya. Yang kedua kayak, saya tuh lagi marah. Terus ada volume. Di sana tuh ada resto yang enak banget loh. Karena saya bisik-bisik, meski saya cuma bahas makanan, tapi kan pendengar ngerasa seakan-akan saya bahas sesuatu yang sifatnya tuh rahasia banget. Dan pendengar jadi lebih fokus. Kalau kalian tanya sama saya, skill apa yang wajib banget untuk saya kuasai? Ini, cara berbicara yang baik dan benar itu semua orang butuh banget skill ini. Karena jujur aja, suara saya itu salah satu alat yang saya miliki yang membantu saya jadi sesukses sekarang. Oke, saya kira gitu aja. Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.